Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat talibat madrasah Marsalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Mar'ah, yaitu tentang pembahasan topik-topik yang diperlukan oleh para wanita di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang sekilas bagaimana keutamaan bagi para wanita untuk menghadiri salat di Idul Fitri, dua hari raya, itu Idul Fitri, Idul Adha utamanya, dan sangat dianjurkan dalam agama kita. Maka pembahasan pada kesempatan ini, ya, tak lupa pula sebelum kita masuk ke materi, puji syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu bersemangat menambah ilmu dan pengetahuan tentang agama yang mulia ini. Tak lupa pula salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan dan membimbing kita beserta memberikan istiqamah kepada kita di dalam mempelajari agama yang mulia ini. Baik, para thalibat dan para akhwat yang dimuliakan Allah SWT, pembahasan kita hari ini adalah tentang yaitu wanita dan ketenangan dan ketergesa-gesaan. Maksud di sini adalah pembahasan ini adalah ada satu sifat, ya, yang perlu dimiliki oleh wanita. Pertama adalah yaitu memiliki sifat tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, di dalam urusan. Namun sifat tidak terburu-buruan ini pada tempat di mana ditempatkan, gitu maksudnya, dan bagaimana dia mempergunakan sifat ini. Kemudian juga lawan dari sifat tersebut adalah sifat terburu-buru, ya, tergesa-gesa. Nah, apa pula penerapannya? Bagaimana menerapkannya sifat ini dalam keseharian? Nah, secara umum para ulama menjelaskan yang dimaksud ketergesa-gesaan di sini adalah urusan-urusan yang dilaksanakan tanpa ada ketelitian, ya, sehingga melakukan suatu pekerjaan dengan terburu-buru. Terutama hal yang tidak terburu-buruan ini ada dua sisi. Untuk mengambil keputusan, untuk melaksanakannya, atau tergesa-gesa saat melaksanakannya. Ya, tergesa-gesa saat melaksanakan dalam beribadah juga dilarang. Ya, seperti apakah itu sholat, baca Al-Quran, atau tergesa-gesa terburu-buru untuk mengambil sebuah pekerjaan, mengambil sebuah keputusan. Ya, dalam hal ini banyak dicontohkan oleh para ulama dalam urusan-urusan duniawi. Ya, maka
dianjurkanlah kita sebelum melakukan suatu urusan-urusan penting, umpamanya ya, terutama urusan-urusan penting yang sifatnya duniawi, itu dianjurkan tuntunan dalam sunnah Rasulullah SAW adalah istikharah, tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa, yang nanti akan membawa penyesalan, ya, atau membawa kekecewaan, ya, atau mungkin saja menimbulkan apa namanya ketidaktenangan ketika melakukan urusan tersebut, atau setelah selesainya menimbulkan suatu keputusan yang membawa kesedihan dan penyesalan. Maka perlu penempatannya pada tempat yang benar. Pada saat ada kondisi menuntut tergesa-gesa yang memang tidak ada risiko dan memang pekerjaan itu harus diselesaikan dengan cepat, tentu ada pula tuntunannya di situ. Ada pula tuntunannya bagaimana agar dia ketika melaksanakan tentu perlu dengan cepat dan bersemangat. Tentu pastinya seperti itu. Baik. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayatul mar'ah, kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Wahai para wanita, ya, wahai wanita, beliau memberikan nasihat di sini. Inna nasa yahmaduna at-ta'ani fi umurihim. Sesungguhnya, ya, manusia itu mereka memuji urusan-urusan yang ta'ani fi umurihim. Ya. Atau yahmaduna at-ta'ani atau yahmaduna at-ta'ani fi umurihim. Mereka memuji sikap ketidak tergesa-gesaan lah, ya, sikap tenang, tidak terburu-buru di dalam urusan mereka. Walakinil haqiqah anil umur kama yali. Secara umum, kata beliau, manusia memuji, menyenangi, menyukai urusan yang tidak tergesa-gesa, ya, urusan yang tidak terburu-buru. Namun bagaimana penjelasannya? Kata beliau, penjelasan sebagaimana berikut. Penjelasan adalah sebagaimana berikut. Baik. Yang pertama adalah maka umur dunya kal bina'i wa nahwihi. Apabila sesuatu itu dalam urusan dunia, ya, hal-hal yang berkaitan urusan duniawi seperti membeli, membangun, memiliki, ya, urusan-urusan dunia lah maksudnya, seperti membangun rumah, ya, membeli mobil, atau membuka usaha, atau urusan-urusan duniawi secara umum di sini sebutkan beliau seperti membangun dan semisalnya. Fa inna lil 'abdi ayata'anna fil 'amal fihi. Maka bagi seorang hamba hendaklah dia melakukannya secara memikirkan lebih dahulu, itu letakkan itu, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa di dalam ataupun untuk melaksanakannya. Jadi dianjurkan untuk berpikir sejenak, menimbang nilai-nilai positif negatifnya, maslahah dan mafsadahnya, ya, dalam urusan tersebut. Ini kata beliau, hendaknya dalam urusan dunia seperti hal-hal yang karena keseharian kita atau hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Kata beliau itu secara umum dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa melakukannya. Maka beliau mengatakan hendaklah seorang hamba untuk melakukannya itu, dalam melakukannya itu apakah tersebut, ya, at-ta'anni, ayata'anna, dengan cara berpikir atau istilah menimbang
persoalan tersebut untuk dilakukan. Wala istajil, jangan terburu-buru. Ma yahtaju qabla al-amal fihi, ya, bal ya'malu lahu ma yahtaju qabla al-amal fihi, fahduha afdal wal asal fil aqil ayata'ana fi umurihi. Tetapi dia melakukan untuk hal itu perkara-perkara yang dibutuhkan sebelum dia melakukannya, dan inilah perkara yang utama dalam hal seperti ini. Tentu dalam banyak urusan-urusan dunia yang kita harus lebih banyak menimbang mafsadah dan maslahahnya. Sebetulnya banyak sih dalam kehidupan sehari-hari kita perlu kita timbang itu, ya, baik tempat tinggal, baik tempat berteman, ya, membuka usaha, mencari tempat tinggal, ataupun urusan-urusan lainnya, ya. Sebetulnya banyak sekali perkara-perkara yang perlu kita timbangkan di dalam urusan-urusan duniawi. Kita jangan terburu-buru membeli sesuatu, memiliki sesuatu, ya. Lalu mereka mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan itu dalam sifatnya ketika menciptakan langit dan bumi ini, makhluk ini, qad alimna. Inna Allah, cukup kita sudah mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, langit dan bumi serta isinya, tapi ta'anni dengan adanya jangka waktu, ya, jangka waktu selama 6 masa atau setiap ayam dengan 5 hari, atau dengan 6 hari atau 6 masa, ya, diterjemahkan dalam bahasa kita 6 masa setiap ayam. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menciptakannya dalam sekejap saja, kun fayakun. Namun ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala qadir ayakhluqaha, Allah mampu menciptakannya dalam sekejap saja, ya, kun fayakun. Baik. Ini satu pelajaran yang diambil oleh penulis dari bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya ini dalam 6 masa. Baik. Walaupun Allah SWT Maha Kuasa menciptakannya dalam sekejap saja, mengatakan kun fayakun. Jadi kadang-kadang banyak, ya, dalam urusan-urusan yang membawa penyesalan di dalam kehidupan kita ini karena tergesa-gesa untuk melakukannya. Yang kedua adalah kuni muta'aniyatan fi umur lati la tahtaju ila ajalah. Jadilah wahai para wanita, ya, untuk selalu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam urusan-urusan yang tidak butuh untuk segera dilakukan. Ini di sini ada yang segera dan tidak, ya, urusan dunia secara mutlak. Apakah kita harus pelan-pelan, lambat-lambat, loyo gitu? Tidak juga begitu maksudnya. Ya, bukan pula menimbulkan hal yang meragu-ragukan dalam diri kita. Setelah kita mempertimbangkan suatu perbuatan, suatu urusan, suatu tindakan, maka kita ambil, lakukan, karena juga bukan berarti harus mengulur waktu tanpa ada yang perlu dipertimbangkan. Namun dalam urusan dunia kadang-kadang ada yang butuh untuk dipercepat, ya, apakah itu mengobati yang sakit, yaitu, dan urusan-urusan lain. Nah, pelajaran disebutkan dari ta'ani di sini adalah, ya, hendaklah membiasakan hidupmu, perjalanan hidupmu itu manhajuki ta'ani wal ana. Tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW ketika Abdul Qais, ya, Al-Ashad Abdul Qais, ketika datang ke Madinah, kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, para sahabatnya setelah sampai di Madinah langsung menuju Rasulullah SAW dengan tergesa-gesa. Adapun Ashad Abdul Qais ini, dia justru sebelum menghadap Rasulullah SAW, dia tambatkan dulu ontanya, dia bereskan, dia amankan dulu barang-barang di ontanya, kemudian dia rapikan bajunya, ya, kemudian dia
menghadap Nabi SAW. Nah, ini contoh maksudnya. Ini contoh praktek ta'ani yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW memujinya ketika melihat di mana orang ini ketika sampai, ya, kadang-kadang kita enggak terburu-buru, pintu mobil apa dikunci atau tidak, ketika parkir umpamanya kan. Nah, kadang parkirnya udah belum, ya. Keburu-buru, jendela udah ditutup belum, ketika keluar rumah terburu-buru, apakah gas sudah dimatikan belum. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Karena ketika keterburu-buruan itu ada, membuat kadang-kadang kita tidak konsen hal-hal yang diperlukan. Dan banyak di antara kita ketika terburu-buru, ketika safar, ketika mau ke pasar, kadang-kadang ada yang lupa, ya kan? Kadang-kadang malah dompetnya lupa, HP-nya lupa, atau lupa naruh kunci di mana. Nah, ini yang dimaksud. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW melihat, ya, Asyad Abdul Qais ini, dia sampai dia di Madinah dekat Masjid Nabi SAW, dia tamatkan dulu ontanya, dia bereskan dulu perkakas barang-barangnya, kemudian dia pakai bajunya, ya, dengan yang baik, kemudian dia menghadap Nabi SAW. Nah, jadi dari sini pelajar kita yang kadang-kadang kita kan terburu-buru, ya, terburu-buru. Ini yang kadang-kadang membawa penyesalan atau adanya sikap yang merugikan bagi kita. Nah, ini hal yang kecil sebenarnya, ya, tapi agama kita yang mulia itu, ya, agama kita yang mulia mengajarkan kita dalam banyak perkara sebetulnya. Banyak perkara, ya, tidak boleh tergesa-gesa. Ketika keluar rumah pastikan lampu udah dimatikan, gas sudah dimatikan, atau kemudian juga, ya, ketika naik mobil, ketika mengendarai, ketika parkir, ketika berbelanja, ya kan? Kadang-kadang hal-hal yang terburu-buru tidak bisa memastikan, ya, yang dibeli ini apakah memang sesuai dengan standar atau tidak, ya. Tahu-tahu sampai di rumah dibuka cuma banyak barang yang atau barang dibeli itu ada yang pecah, ada yang kalau buat sayuran ataupun dari pasar gitu kan, ketemu bawangnya enggak udah banyak yang udah busuk, kemudian macam-macam. Baik, ini contoh-contoh di mana dalam urusan, ya, kadang-kadang ketika safar kadang-kadang yang ada ketinggalan, ya, anduknya, pakaian dalamnya, dan macam-macam kan toh. Nah, dimaksud di sini seorang wanita itu bekerja cekatan tapi bukan dengan tergesa-gesa. Itu maksudnya, karena tergesa-gesa membuat nanti urusan jadi tidak terkontrol dengan baik. Contoh tadi kalau kita ambil contoh nih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Al-Asyad Abdul Qais ini, dalam kisahnya memang dia menambatkan dulu ontanya, pastikan dulu. Nah, dan kadang-kadang kita kan karena terburu-buru, ya, mobil tak terkunci atau motor nggak terkunci, motor ketinggalan kunci di motor, atau ya banyaklah yang kejadian-kejadian, ya, buru-buru mau sholat pokoknya gitu kan, dan sebagian bapak-bapak juga demikian kan. Nah, hindari sifat-sifat seperti itu, tenang, tidak terburu-buru, ya. Kadang-kadang berkendaraan juga demikian, ya. Karena terburu-buru akhirnya apa? Kecelakaan. Nah, agar tidak terburu-buru maka kita harus bisa mengatur waktu. Ini yang sering sebetulnya kalau kita lihat di dalam kejadian-kejadian kecelakaan kan banyak yang buru-buru, yang dasarnya keburu-buruan dan masuk jam 7, jarak antara rumah dengan kantornya umpamanya tempat kerjanya sekitar 20 menit berangkat pas 20 menit. 20 menit rupanya di jalan macet. Akhirnya dia takut terlambat. Yang pada akhirnya dia terburu-buru. Kenapa dia berangkat umpamanya 30 menit sebelum tuh, ya, masuknya. Kalau masuk jam 8 ya setengah jam lah. Kalaupun waktu normal bukan cukup 20 menit, tapi ada diambil estimasi waktu 10 menit umpamanya, mana tahu nanti di jalan ada macet, ada gangguan semacam. Sehingga ada waktu untuk hal-hal yang kemungkinan terjadi. Nah, kemudian kalau kita cepat sampai di kantor, 10 menit sudah sampai di kantor, atau di sekolah, atau di kuliah, atau di urusan apa, kita kan bisa lebih tenang, bisa memakir dengan baik mobilnya atau motornya, ya. Demikian pula kita sampai bisa merapikan atau
Ya masuk dengan tenang, tidak terburu-buru. Nah ini kan banyak hal-hal yang kadang-kadang ketika sampai di tempat itu lupa untuk mengunci ataupun untuk memastikan ya kendaraannya apa sudah terkunci atau terparkir dengan baik dan seterusnya. Baik. Ini sebetulnya pelajaran harian ya bagi wanita. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Al-Asyad Abdul Qais ini, inna fika khaslatani yuhibbuhumallahu al-hilmu wal ana. Pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu apa? Kelembutan, kesantunan, al-hilm, kesantunan, dan wal ana, yaitu ketenangan, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga adalah misalkan beliau, i'lami anna ata'anni wa adam al-ajala mahmudatun. Ketahuilah wahai para wanita bahwa ketenangan, tidak tergesa-gesa itu tanpa harus tidak tergesa-gesa ada perkara yang dipuji. Fala tas'ajili fi umurika allati la tandabitu bil ajalah. Jangan engkau tergesa-gesa dalam melakukan urusan yang la tandabit, yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau dilakukan dengan secara terburu-buru. Itu maksudnya di sini. Walaupun adalah minat ta'ani yang harus dengan cara tenang, dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Kuni dzati anatin wasabatin. Jadilah engkau wanita yang punya, ya kadang-kadang wanita yang apa nama sifatnya itu ya, ya suka terburu-buru, ya. Maka di sini dikatakan lebih jauh, jadilah engkau wanita yang zati anatin, yang memiliki ketenangan, wasabatin, ya memiliki ketetapan, ya wala taisha wala khifata fil umur. Jangan sampai taish itu artinya ngaur, ya kalau di jalan itu istilah ogal-ogalan, ya, melakukan sebuah urusan dengan secara serampangan, ya. Nah itu maksudnya, jangan sampai demikian. Ya baik menggoreng, baik masak di dapur juga harus tenang, dengan tenang, bukan maksudnya lambat ya. Tenang, pokoknya mengacik bawang itu ada juga habis setengah jam, nggak mungkin. Maksudnya urusan itu dilakukan dengan tanpa harus tergesa-gesa, bukan pula berarti harus memakan waktu yang lama. Walaupun adalah mintaani, hendaklah dia melakukan sebuah urusan-urusan itu dengan cara tenang. Ya. Dari Abdullah bin Sarjis Al-Muzani bahwa Nabi SAW bersabda, as-samtul hasan wa tu'adatu wal iktisadu juz'un min arba'ina isyrina juz'an minan nubuwah. Rawahu Tirmizi. Bahwa Nabi SAW bersabda, kata Abdullah bin Sarjis ini dari kabilah Al-Muzani, mengatakan, ya, as-samtul hasan, diam dengan baik itu, atau ada tuh ketenangan, wal kisadu, dan kesederhanaan, itu adalah bagian dari cabang 24 dari 24 cabang kenabian, gitu maksudnya. Itu adalah sifat-sifat yang terdapat pada para nabi, yaitu antara sifatnya apa? Kesederhanaan, ketenangan, dan samtul hasan, diam yang emas, diam yang baik. Dia tidak perlu semua hal dikomentari, semua hal dibukakan, semua hal dibicarakan. Ya, itu yang maksud samtul hasan, itu adalah diam pada saat memang tepatnya diam, ya tepatnya diam. Bukan artinya diam di atas kemungkaran, tapi dia diam ketika melihat kemungkaran, tapi maksudnya ya adalah tidak berbicara kecuali sesuai dengan tuntutan agama, sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang mubah boleh, ya, tapi tidak menimbulkan dosa, tidak menyakiti orang lain. Samtul hasan wa tu'adatu wal iktisadu juz'un min arba'in isyirin juz'an minan nubuwah. Diam yang baik tentu pada saat yang tepat diamnya.
Kan ada sebagian sifat ya, baik laki perempuan nyerocos saja kalau udah ngomong gitu ya. Tidak, bukan sifat yang baik itu. Ya, kadang-kadang semua dikomentari, semua ditanggapi, ya, ngomong sana sini, ngobrol, apa namanya, ya, secara ngidul gitu ya. Nah, tidak demikian. Tenang ya. Ini ada sebagian yang sifatnya super tergesa-gesa. Tidak demikian. Tapi ketenangan, iktisad, dan kesederhanaan. Itu adalah merupakan sebagian cabang dari 24 cabang kenabian. Sifat-sifat kenabian. Juz'an min nubuwah. Baik. Yang keempat, nah dalam urusan akhirat gimana? Urusan akhirat ya jangan ditunda-tunda, untuk berinfak, untuk sholat, untuk beribadah, tidak itu tunda. Namun dalam pelaksananya bukan berarti harus juga, ini banyak di antara kita kan menunda-nunda urusan-urusan itu. Kalau urusan dunia ditunda, yang sifatnya bisa ditunda, yang sifatnya memang tidak perlu disegerakan, ya, tadi sudah kita jelaskan. Ditunda apamanya orang perlu cepat dibawa ke rumah sakit, ya, itu bukan berarti ini di situ. Tapi bukan berarti tergesa-gesanya dengan cara melebihi hal yang sewajarnya. Ya, seorang sakit tentu cepat diobati, ya. Tapi dalam urusan akhirat, badi ilaiha, segera lakukan. La tata'akhri anha, jangan engkau lalai, ya, terlambat melakukannya. Sebenarnya Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin, surah Al-Imran ayat 133. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari para kalian dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u. Ya. Sebetulnya kadang-kadang ya dalam urusan dunia pula yang hal-hal yang sudah positif yang memang sudah jelas ya suatu perbuatan itu adalah disegerakan ya disegerakan. Artinya tapi bukan berarti dilakukan dengan cara-cara ceroboh. Nah, lawan dari kata tani misalnya ceroboh ya. Lebih tepatnya mungkin ceroboh, melakukan suatu pekerjaan yang secara ceroboh. Tidak ada kehati-hatian. Jadi di dalam mengambil sebuah hal, pokoknya ada kehati-hatian. Nah, jangan ceroboh. Nah, dalam urusan akhirat nggak usah ditunggu-tunggu. Maka taswif ya, penyakit taswif. Besoklah nantilah, dan itu yang banyak membuat kita lalai dari beribadah. Ya, dilakukan hal-hal yang terutama hal-hal berkenaan dengan urusan akhirat. Nah, dan yang paling banyak biasanya datanya taswif ini besok dan nantilah itu adalah urusan tobat. Kadang-kadang seseorang masih ragu ya, kalau saya bertobat dari dosa riba, gimana nih urusan bisnis saya tinggalkan urusan, datang keraguan-raguan begini ya. Bercegera tinggalkan, bertobat dari dosa-dosa yang ada. Ya, maka kata Allah SWT, bercepatlah, bersegeralah, wasari'u. Segera, ya. Ya, maghfiratan min rabbikum, itu untuk keampunan, kepada keampunan dari Rabb kalian. Dan surga, kalau amalan surga kita harus bersemangat. Tapi bukan berarti juga harus ceroboh, maksudnya ya. Salat umpamanya, lalu salatnya tidak ada khusyuk atau tidak ada maninanya, cepat-cepat, bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu pula maksudnya. Artinya di sini kamu cepat lakukan dan lakukan sesuai dengan tuntunan, itu maksudnya. Ya, cepat segera melakukan ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada surga Allah SWT dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wasari ulama maghfiratan min rabbikum. Jadi begitu banyak yang biasa dia lakukan. Segeralah kepada ampun Rabb kalian, ya, dan surga yang luas meliputi langit dan bumi. Untuk bersegera ke surga adalah segera melakukan amal-amal soleh yang dapat membawa pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksud di sini. Pas ila taatin tuqarribuka ila Allah min salati wa siyamin, maka segeralah melakukan ketaatan yang mendekatkan kamu kepada Allah, baik itu salat, puasa, sedekah, haji, umrah, menuntut ilmu, berdakwah, ya, dan lain-lain daripada amal-amal ketaatan. Kadang-kadang ya banyak kisah lah. Ada suatu kisah nyata yang pernah betul-betul saya dialami oleh seorang ketika ada ikhwan yang ingin berencana untuk
membantu salah seorang ikhwan, ya. Kemudian dia setiap hari Ahad hadir di sebuah pengajian. Nah, jadi melakukan kebaikan itu ternyata ikhwan yang mau disantuni, mau dibantu itu telah berpulang, ya, meninggal. Jadi banyak sekali amal-amal kebaikan kadang-kadang kita tunda-tunda yang akhirnya kita tidak dapat melakukannya. Maka selama ada Allah membuka pintu kebaikan untuk kita lakukan. Karena tidak tahu apakah pada masa akan datang esok hari kita masih hidup, kita masih sehat, atau pintu amal kebaikan itu masih dibuka untuk kita. Atau iman kita masih memotivasi kita, belum tentu. Besok bisa berubah pikiran. Maka jangan menunda-nunda sebuah amal kebaikan yang membawa kita kepada surga Allah, kepada keridhaan Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh sebab itu juga dalam hadis lain ya Rasulullah SAW menyebutkan badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah. Badiru a'mali fitanan. Segera lakukan, jangan tunda-tunda lagi. Ya. Nah, kenapa kata Rasulullah SAW? Fitanan kaki itu ada lail mudlim. Bagaikan malam yang gelap gulita fitnah itu. Sehingga fitnah itu membuat orang tadi berubah imannya. Yusbihu rajulu mu'minan wa kafiran. Boleh jadi seorang pagi masih beriman, malam sudah kafir. Au yumsi mu'min wa yusbih kafiran, atau sore dia masih beriman, pagi sudah kafir. Begitu fitnah. Nah, kita belum tentu fitnah-fitnah yang banyak ini kita tidak tahu. Ya, bisa saja fitnah itu masuk ke rumah kita, bisa pada diri kita dan keluarga kita semacamnya, maka jangan pernah menunda-nunda amal kebaikan ya yang sudah terbuka pintunya di hadapan kita ya untuk halal perkara yang akhirat ya. Sudah terbuka pintunya, masuklah ke pintu ketaatan itu ya. Ketika sudah ada terbetik tahu suatu kesalahan dosa, baik perbuatan zina, perbuatan riba, berbohong segala macam, lalu kita sadar nih ini saya kenapa saya harus begini, ini adalah salah ini, itu cepat masuki pintu tobat, cepati pintu itu, jangan ditutup lagi. Itu sudah berarti sudah terbuka pintu cahaya kebenaran, ya, cahaya panggilan iman, ya, panggilan takwa, maka cepat ambil tangkap cahaya itu. Sebelum cahaya pesan kesadaran itu tadi yang ada pada diri kita itu padam, ya, dan tumbuhkan, ya, ibaratnya tumbuhkan kesadaran itu lebih banyak, lebih besar lagi. Ketika ada keinginan, kenapa saya sudah tidak pernah lagi ke majelis ilmu, kenapa saya sangat jarang untuk, kenapa saya tidak melihat seperti tetangga saya rajin menuntut ilmu, kenapa saya jarang qiyamul lail, kenapa saya jarang melakukan berzikir. Itu berarti sudah ada itu. Ada rasa menyesal, ada rasa melihat kesalahan kita. Saat itu adalah kita istilahnya kita pacu untuk semangat kita. Naikkan semangat itu terus untuk saya harus berubah, saya harus meniru dia, saya harus memiliki kemauan untuk menuntut ilmu, saya mau memiliki kemauan untuk beramal, saya harus menggunakan waktu-waktu saya untuk banyak baca Al-Quran, untuk berzikir segala macamnya. Kadang-kadang kita ketika ada kesadaran itu, kita justru tidak cepat menangkapnya dan tidak cepat mengendarai, artinya tunggangan yang sudah datang itu. Maka tunggangilah ilmu kesadaran yang sudah ada itu secepatnya untuk kita naiki dan kita berpacu kepada ketaatan kepada Allah, kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka ketika cahaya iman, ketika cahaya hidayah itu sudah menyapa, jangan pernah dipadamkan apalagi dicuekin. Ya, jangan sampai dicuekin. Tersentuh rasa hati kita oleh sesuatu kebaikan, nasihat, jangan pernah nasihat itu kita jadikan hilang tanpa bekas. Tangkap nasihat itu, buat komitmen dalam diri kita, bahwa ini nasihat harus saya amalkan, harus saya buktikan, saya harus meninggalkan perbuatan ini dalam penuh dengan dosa, salah, dan seterusnya macam. Ya. Karena belum tentu nilai perasaan tadi yang datang akan kembali tiba menyapa kita pada saat tertentu. Sehingga kita terjerumus ke dalam dosa tanpa ada kesadaran. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada lagi rasa malu. Subhanallah. Maka ketika ada rasa itu datang, jangan pernah kita jauhi. Rangkullah hidayah itu ya secepatnya. Rangkullah pesan takwa itu, kesadaran itu, ya langsung kita ikat ya dan kita amalkan. Baik. Kemudian ya, maka janganlah engkau menunda amal-amal ketaatan
ya dengan alasan untuk melakukan dengan cara tenang-tenang pelan-pelan. Tidak demikian. Ya, kalau akhirat kita harus segera lakukan. Segera lakukan bukan berarti dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan tuntunan agama, seperti sholat yang tidak ada khusyuk atau maninanya, tidak demikian, sehingga Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bukan segera itu yang dimaksud ya dalam beribadah di sini. Tapi lakukan ibadah itu jangan ditunda waktunya besok hari dan akan datang semacamnya, atau ingin baca Al-Quran segalanya. Ketika ada perasaan kenapa saya sudah jarang baca Quran, kenapa saya tidak pernah baca Quran. Nah, saya itu langsung aja ambil Al-Quran, coba baca 2 ayat, 3 ayat, langsung dibiasakan, mudah-mudahan saat hidayah itu menyapa, langsung kita rangkul, langsung kita ambil, langsung kita amalkan, dan itu adalah cara kita untuk menyelamatkan kita dari dari taswif ya, daripada menunda-nunda suatu pekerjaan yang atau suatu urusan yang berkenaan dengan kebaikan. Artinya dalam kebaikan kita ya bukan berarti ceroboh juga, tapi tetap ada, tapi tidak harus menimbang ya. Oh, ini baik atau tidak ya, tidak di situ cicinya. Kalau hal dunia tadi tidak. Hal dunia kita lihat ini positifnya buat agama saya apa? Nah, positif buat akhirat saya apa? Nah, betul. Tapi kalau urusan agama dan ketaatan, ya nggak perlu lagi timbang masalahnya. Ini positif buat agama saya, jelas positif ya, diperintahkan Allah SWT, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kama fi hadis Mus'ab bin Sa'din an abihi qala al-A'mash ya. Sebenarnya dalam hadis yang Mus'ab bin Sa'd dari bapaknya berkata A'mash wala a'lamu illa an, dan A'mash hadis ini kayaknya itu yang mursal sahabi gitu ya. Dan dari bapaknya ya, Mus'ab bin Sa'd ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata A'mash, saya tidak melihat kecuali dari Nabi SAW ya, karena mungkin Sa'ad bin Waqqas ini tidak saraha menyebutkan dari Nabi SAW, sehingga A'mash mengatakan saya tidak melihat kecuali dari perkataan Nabi SAW. At-tu'adu fi kulli syai'in illa fi amil akhir. Ya, berpikir dalam berbagai hal kecuali dalam urusan akhirat. Maksudnya menimbang-nimbang positif dan negatifnya, faedah dan hikmahnya ya, kecuali urusan akhirat. Nah, itu pasti baik. Apa yang diperintahkan Allah pasti baik. Nah, maka tidak perlu ditimbang-timbang. Kalau urusan dunia ya, ini apa kebaikannya untuk agama saya, apa kebaikan untuk akhirat saya. Kalau urusan akhirat sudah jelas. Ya. Ada sesuatu yang dapat kita ambil pesan juga di sini, bahwa seorang mukmin itu di dalam urusannya yang penting bagi dia itu adalah memungkinkan, menenungkan, melihat sisi keberuntungan akhiratnya, bukan dunianya yang dilihat lebih dahulu. Maka ketika keberuntungan akhirat sudah jelas, tidak perlu banyak pertimbangan. Tapi kalau urusan ini ya perlu pertimbangan, apalagi juga banyak dan hilangnya rukun-rukunnya, tidak dilaksanakan rukun salat dan wajib-wajib salatnya. Ya. Walakin yakum biha tenang ya, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya, itu dimaksud segera untuk urusnya. Bukan berarti juga yakun serampan sebagai sholat untuk melaksanakan cepat, tapi ketika melaksanakannya bukan berarti berburu, terutama sholat tentu butuh dalam khusyuk, ada rukun dan wajibnya di situ. Ya, jangan sampai dilaksanakan seperti yang kuru nakran, ya, yaitu secara sujud seperti burung mematok makanan, ya. Fala tastajib bis shalah idza qumti ilaiha. Jangan engkau tergesa-gesa saat salat kalau engkau melaksanakannya. Jadi itu maksud pengertian tergesa-gesa tadi ya. Jangan salah paham. Tergesa maksudnya segera laksanakan. Ketika laksanakan bukan tergesa-gesa, terburu-buru tanpa memperhatikan tuntunan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Gitu. Tidak tergesa-gesa, desa orang, dorong orang depan, gitu ya. Sa'i juga begitu, tidak. Laksanakan dengan tenang, beribadah dengan penuh khusyuk. Ya. Tapi kalau sudah dibuka kesempatan untuk umroh, kita ada kemampuan, ataupun ibadah apalah, berinfak atau bersedekah, kita ada kemampuan, jangan mikir-mikir dulu lah, gimana nanti ya saya belum punya tabungan, bagaimana ya rumah belum dibangun, bagaimana ya anak saya masih dalam pendidikan, masih banyak butuh biaya. Untuk akhirat, tidak perlu banyak berpikir,
karena Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan melipat gandakan ya pahala untuk orang-orang yang berinfak di jalannya, dan orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggunakan harta di jalan Allah taala untuk beribadah, umrah segala macam, berinfak dan membantu dakwah segala macamnya, ya tidak akan pernah merugikan. Justru malaikat selalu mendoakan setiap pagi ya orang yang berinfak. Ya, sebenarnya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, dalam setiap hari turun 2 orang malaikat, yang satu mengatakan Allah ma'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti bagi orang berinfak, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi berdoa, Allah ma'ti mumsikan talafa, ya jadikan orang yang kikir itu hartanya habis. Maka insya Allah dalam hadis sebutkan juga manakar sadaqatun min malin, tidak pernah sedekah itu akan mengurangi harta seseorang. Nah ini yang maksud dari bentuk-bentuk amal akhirat, jangan pertimbangannya terlalu dalam. Tapi ketika beli baju yang model-model jor-joran, nah, itu yang dimaksud di sini ya. Ketika mau beli baju-baju yang gaya-gaya model-model, membeli sepatu yang mahal semacam jor-joran, urusan dunia jor-joran, ya tidak demikian. Ya, sementara kalau untuk akhirat dihitung-hitung, nah gitu. Nah, kemudian di sini disebutkan dari Fudalah ya, Ibni Ubaid Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang salat. Ini perkara salat, ini masalah buru-buru yang dimaksud di sini, bagaimana buru-buru dan salat. Ya, dan dia tidak muji Allah, tidak mengagungkan Allah, dan tidak pula bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian selesai. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ajal hada, terburu orang ini. Artinya apa? Tergesa-gesa orang ini, kata Rasulullah SAW. Padahal lalu Rasulullah SAW memanggilnya, waqala boleh gari, dan Rasulullah menasihatkannya dan orang lain sekitarnya, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih. Kalau kalian salat, hendaklah pertama dia memuji Rabbnya dan menyanjung Rabbnya, wa yusalli ala nabi, dan juga kemudian bersalawat pada Nabi SAW, kemudian dia berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Artinya di sini ketika berdoa kadang-kadang kita terburu-buru, coba dinikmati. Ya. Ketika berdoa, ya. Jadi maksud terburu segera laksanakan, tapi ketika dilaksanakan bukan berarti dilaksanakan dengan asal-asalan yang terburu. Nah. Nikmati doa tersebut, ya, pahami maknanya, ya, bahwa yakin Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkannya. Baik. Yang ketujuh adalah, ya, kemudian sedikit tambahan, karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajar kita, hendaklah engkau berdoa, engkau mungkin dijawab. Yakin dengan perkanan jawaban dari Allah terhadap doamu. Ketujuh adalah idza kana amru ma syara'a fihi ta'jil lil mu'ajjil. Ya. Tetapi ada urusan yang memang juga harus disegerakan. Segerakan umpama apa? Umpamanya segerakan menguburkan mayat yang sudah meninggal, ya. Tidak boleh ditahan-tahan, ya. Nah, ada urusan-urusan yang disyaratkan dalamnya untuk disegerakan, ya. Akhadha masyarahu Allah taala, dia laksanakan sesuai dengan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya segera berbuka, sudah masuk waktunya. Yang dimaksud sesuai dengan aturan syariat segeranya di sini. Jadi tidak menunda-nunda. Jadi begitu agama kita tidak menginginkan umatnya jatuh kepada perbuatan yang berlebih-lebihan, atau jatuh kepada perbuatan yang membuat dia ragu-ragu. Kalau sudah masuk waktu berbuka, berbukalah. Jangan ada lagi mungkin saja matahari belum sempurna atau benamnya, atau ada keraguan-keraguan. Enggak. Ya. Nah, dan ini juga menunjukkan ketika kita selesai melaksanakan sesuatu, kita tidak boleh lagi memberikan mewajibkan pada diri kita untuk melakukan ibadah itu kalau sudah saat atas waktunya, sudah saat selesai, jangan ditambah-tambah. Maka oleh sebab itu sangat dianjurkan ketika masuk waktu berbuka, disegerakan berbuka. Ketika sudah masuk waktunya, segera berbuka, maksudnya setelah masuk waktunya, ya. Dengan sebelum matahari kan disunahkan segera berbuka, lalu dia berbuka sebelum matahari. Bukan begitu maksudnya. Dan ini kesimpulan ini banyak nih, ya. Kesimpulan kalau kita sebut ini kesimpulan konyol seperti ini banyak sekali orang-orang dalam memahami dalil-dalil hari ini gitu. Dia ambil sepotong-sepotong, lalu dia mengambil kesimpulan sendiri. Dalam hadis suruh segera dalam hadis ini suruh berbuka segera itu setelah masuk waktunya, tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan syar'i. Nah, kemudian ya apabila telah terbenam matahari maka dia segera berbuka. Kama jaa fil hadis Sahal bin Sa'ad. Yang Rasulullah SAW bersabda,
La yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Manusia itu akan senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Menyegerakan buka maksudnya apa? Setelah masuk waktu berbuka. Nah, kenapa dia berada dalam kebaikan? Kebaikan di sini adalah dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW dalam urusan-urusan kecil-kecil, awalnya kecil-kecil, maka pada akan berefek, akan mempengaruhi dalam cara beribadah yang lainnya nantinya. Ya, ketika dia puasa punya, dia tidak segera karena masih ragu-ragu, belum masuk waktu berbuka atau belum ini, masih ditambah-tambah waktunya. Ketika dalam ibadah-ibadah lain dia akan memakai konsep yang sama, dan ini merusak banyak ibadahnya nantinya, menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian juga ada yang diterlambatkan, ada hal yang perkara dilambatkan. Dilambatkan contohnya apa? Makan sahur. Wa masyara fihi ta'khir fa'akhiri. Dalam syariat, dalam ajaran agama, apa yang dianjurkan untuk diundur, dilambatkan, maka lambatkan. Di antaranya apa? Makan sahur. Ya, wa yakunu qabla al-fajr biqadri 50 ayat, yaitu dilaksanakan, yaitu sekadar membaca ayat 50 ayat, itu waktu sahur yang lebih afdal. Ini kalau makan sahur saja dilambatkan waktunya sebelum terbit fajar tentunya tadi ya. Yang pula lambat waktunya telah terbit fajar lalu dimakan sahur. Bukan itu maksudnya. Dengan sesuai aturan, itu kalau disuruh cepat oleh syariat, oleh agama, ikuti ya. Dan kalau disuruh diundurkan, dilambatkan. Contoh yang dilambatkan di sini adalah makan sahur, yaitu dianjurkan 50 ayat, ya, waktunya sekitar 50 ayat sebelum azan fajar, ya, salat subuh. Dalam hadis Ummi Hakim binti Wada'in, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, "Ajjalul iftar wa akharus sahur." Hadis riwayat Imam Tabrani, segerakanlah berbuka dan lambatkanlah makan sahur. Nah, ini ada urusan contoh-contoh. Ada urusan-urusan yang dalam agama disegerakan, ada urusan-urusan yang dalam agama dianjurkan diakhirkan. Jadi maksud di sini adalah dalam melaksanakan urusan-urusan kita secara umum, kesimpulannya adalah urusan-urusan dunia, boleh kita banyak berpikir, mempertimbangkan, ya, tapi urusan akhirat segera kita lakukan. Bukan maksudnya dilaksanakan ibadah itu secara tergesa-gesa, bukan pula begitu pengertiannya. Dalam urusan agama ada hal yang dianjurkan untuk disegerakan, ada hal yang dianjurkan untuk diundurkan atau dimundurkan. Seperti contoh di sini adalah makan sahur, ya, atau yang disegerakan adalah iftar atau untuk berbuka setelah masuknya waktu. Semoga bisa dikembangkan. Pesannya di sini adalah ya bagaimana sifat ketergesa-gesaan banyak menimbulkan penyesalan. Oleh sebab itu seseorang dalam urusan dunia jangan tergesa-gesa. Kecuali dalam urusan akhirat tidak ada satupun yang diperintahkan agama itu hal yang membawa efek negatif dalam kehidupan seseorang. Yakin dia, tidak perlu ragu-ragu dipertimbangkan. Jangan sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan kita dalam urusan dunia kita jor-joran dan bersemangat, terlalu banyak kita berpikir dan mengulur-ulur dan mengundur-undurnya. Baik, demikian jumpa kita kali ini. Semoga ada faedah yang dapat kita ambil dari apa yang telah kita jelaskan. Barakallahu fikum jami'an. Jika ada pertanyaan, silakan untuk dikirim melalui nomor WA yang biasa untuk dikirim pertanyaannya, yang bisa digunakan untuk mengirimkan pertanyaan. Baik, pertanyaan bisa dikirim ke admin supaya teratur masuknya, bisa dibacakan. Ya, pertanyaan yang tidak bisa kita baca dalam kesempatan saat kajian, insya Allah admin akan mengirim melalui pertanyaan yang biasa kita jawab 10 pertanyaan setiap pekannya ya. Baik. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Bagaimana sikap wanita jika ada laki-laki ahlul bid'ah yang hendak melamarnya, ingin menolak namun orang tua khawatir jika mendapatkan polisi yang sudah berpangkat cukup tinggi? Subhanallah. Ya, begini, pertimbangkan. Ya, musyawarah, mungkin meminta pendapat ustaz-ustaz yang dekat. Dia ajak orang tua kita untuk bertanya kepada ustaz tersebut ya tentang kondisi tersebut ya. Yang penting tentu agama kita jelas memberikan patokan yang sangat mudah bagi setiap orang untuk memilih pasangan adalah
mendahulukan agamanya, jelas ya, agamanya. Ada masalah bid'ah, bid'ah itu pun berbeda. Yang maksud bid'ah ini tentu berbeda, ada bid'ah amaliyah, ada bid'ah i'tiqadiyah ya. Secara umum para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat mewanti-wanti jangan menikahi orang berpikiran radikal, menikahi orang-orang yang khawarij, menikah dengan orang-orang berpikiran Syiah Rafidhah ya. Jangankan orang biasa, seorang ulamanya ada Imran bin Hittan, seorang tabi'in sebelumnya, atba tabi'in kalau salah. Imran bin Hittan ini adalah tokoh khawarij yang sebelumnya dia ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menikah dengan seorang wanita ya, seorang Ahlussunnah wal Jamaah sebelumnya dia. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita berpaham khawarij yang pada akhirnya dia terfitnah dan memiliki akidah khawarij tersebut. Jadi ini juga pertimbangan-pertimbangan ini ada dalam para ulama kita menentukan kenapa tidak boleh menikah dengan bid'ah. Bid'ahnya itu perlu dirinci apa bentuk bid'ahnya, pemikirannya, dasar bid'ahnya apa bentuknya. Ya. Namun dalam perkara-perkara yang memang tidak menjadi pertimbangan, walaupun itu bid'ah oleh para ulama tetap boleh dinikahkan. Ya, tentu secara umum ya selama orang itu masih muslim itu ya, tapi tentu memilih yang lebih baik, muslimnya yang lebih taat, muslimnya yang jauh dari pemikiran-pemikiran yang menyeleneh ya, tentu yang melakukan maksiat itu pasti itu suatu standar yang perlu kita pertimbangkan. Untuk lebih kasus-kasus seperti ini ya, untuk solusinya selalu musyawarah dengan ahlul ilmi ya, dan minta pertimbangan kepada orang-orang berilmu bagaimana seharusnya dia mengambil keputusan. Baik. Berikutnya, Ustaz, bagaimana kalau seorang keluarga yang semuanya wanita dan ada satu anak bayi laki-laki berpergian naik mobil Grab ojek, apakah diperbolehkan? Ya, maksudnya berpergian boleh selama tidak termasuk dalam hukum safar yang mewajibkan mahram. Ya, mewajibkan mahram. Nah, kemudian kalau dia safar, namun mahram dia tidak ada. Maksudnya memang seperti yang disebutkan di sini, mungkin suaminya juga sudah meninggal atau cerai, itu macam pokoknya kondisi pokoknya tidak ada mahram gitulah gitu ya. Dia berangkat dengan rombongan wanita dalam safar tersebut ya dibolehkan karena hal ini dia tidak memiliki mahram. Kalau ada mahramnya ya dia harus dengan mahramnya ya. Tentu ini di luar kemampuannya. Sering anak laki-laki di kelas saya suka teriak kata-kata kotor ketika waktu istirahat. Sebaiknya saya diamkan saja atau apa Ustaz? Nah ini yang penting sih, itu maksa didiamkan. Seorang guru memberikan nasihat, adab menjaga lisan, bagaimana malaikat mencatat segala perkataan-perkataan kotor itu menjadi dosa bagi kita. Apalagi anak-anak yang di bawah didikan kita, tanggung jawab kita untuk memberikan nasihat-nasihat tuntunan yang baik. Ya, berikan kepada mereka penjelasan-penjelasan bagaimana bahaya lisan, ya berkata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, itu adalah akan membuat dia terbiasa dan perkataan-perkataan itu menjadi dosa baginya. Dijelaskan kepada anak tersebut, dinasihatin, ya. Ada yang melamar saya tapi dia dan keluarganya masih menjalankan WA namun akhlaknya baik serta santun, apa saya tolak. Ini sudah dua pertanyaan tentang ini ya. Saya menjawab hal ini seperti ini tidak bisa secara umum. Jadi perlu carilah yang ustaz-ustaz di sana yang bisa ditanya tentang maksudnya ini ya. Karena kata-kata seperti ini kan perlu tahu kondisinya, tidak bisa dijawab secara umum. Tadi saya sudah jelaskan ya, yang para ulama pasti menyuruh kita dalam standar pertama adalah agama Islam bagi seorang muslimah, ya. Kemudian adalah standar keduanya tentu ketaatannya, jauh dari perbuatan maksiat ataupun bid'ah, tentu jelas. Nah, bid'ah juga kita jelaskan tadi, bid'ah yang bagaimana para ulama yang sangat string, ya, terutama adalah akidah orang memiliki akidah khawarij atau akidah yang memiliki akidah Syiah Rafidhah, karena sangat bila menikah akan dipengaruhi, akan tapi serta terpengaruh ya dengan akidah mereka yang menyimpang, yang rusak tersebut ya. Nah, itu maksudnya. Adapun bid'ah-bid'ah yang lain tentu dilihat apa yang maksud bid'ah di sini, amaliyah kah, i'tiqadiyah kah, dan seterusnya ya.
Dan jelas yang baik itu pasti adalah, kalau yang terbaik dianjurkan tentu adalah orang yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan sunnah, itu adalah pasangan yang terbaik. Bahkan Ahlul Bid'ah sendiri berfatwa, ya, sebagian tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah juga berfatwa jangan menikah dengan orang bermanhaj ini gitu kan, juga mereka juga. Berbagai aliran juga demikian sebenarnya. Tapi kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak saklek dalam menjelaskan hal seperti ini. Yang penting Islamnya baik, jauh dari ketaatan, selalu berpegang dengan sunnah, itu jelas standar yang paling maksimal, yang terbaik tentunya. Jika dia tukar berbid'ah, bisa dilihat bid'ahnya bagaimana, ya, selama bid'ahnya tidak mukafirah, ya selama hal itu adalah hal yang masih dibolehkan. Ya, kalau orang mengharamkan sesuatu, itu harus ada dalilnya dan dia harus tahu detail pemahaman yang dia anggap tidak boleh menikah dengan orang tersebut. Tidak bisa kita menjawab secara umum begitu. Saya jawab secara umum adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Salahkah saya sempat ada masalah dengan orang yang dalam hati sudah saya maafkan, tapi saya tidak ingin ada urusan lagi dengan orang itu, tidak ingin berhubungan lagi. Baik, kalau kita sudah memaafkan, tentu kita sudah harus merubah pikiran demikian, ya. Kita maafkan, walaupun kita, ya, jika dia minta tolong, jika ini, kalau kita sendiri tidak mau berurusan takut akan terjadi hal yang sama, itu kembali ke. Tapi jika dia mau meminta tolong hal-hal yang kita mampu, ya kita lakukan sebagai seorang muslim biasa, bergaul seperti biasa, ya, walaupun dalam urusan-urusan yang biasa kemarin terjadi sesuatu, ya kita ngambil kehati-hatian saja. Baik. Bagaimana jika ada laki-laki hendak melamar tapi suruh nunggu 3 bulan dan belum memperkenalkan keluarganya? Bagaimana cara kita tahu kepribadian dari medsos? Karena kenal beliau lewat dunia maya. Karena dia dunia nyata sulit cari satu manhaj, namun saya bingung cara mengetahui kepribadiannya. Taib. Yang pertama, hati-hati dalam mendapatkan kenalan dengan melihat status-statusnya di media sosial. Itu harus hati-hati. Dan sudah banyak kejadian, tidak satu dua, di mana terjadi hal-hal yang tidak patut. Ya, ada suatu kasus yang pernah terjadi, pelakunya, ya itu status-statusnya menggambarkan dia akhwat, sekian banyak akhwat, ya, di beberapa tempat, ya, dengan meninggalkan begitu saja, dan ibaratnya seperti dia mencicipi-cicipi wanita. Ini tidak boleh. Kita harus hati-hati. Kalau mau kenalan dengan seseorang, ajak orang tua kita, ya, disuruh dia datang ke rumah kita secara gentle dan minta alamat dia, apa pekerjaan dia dan apa pendidikan dia, ya. Dari lingkungannya kita akan mengetahui orang ini benar atau tidak, ya. Dari lingkungan yang baik, dari kepribadian. Dia untuk mengenal dia, ya, sampai mana kepribadiannya. Atau kita punya teman di tempat dia di mana berada, kita mencoba minta informasi kepribadiannya gimana. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menolak ajakan orang tua yang ingin nyekar sebelum Ramadan? Jika dijelaskan itu bid'ah, maka orang tua langsung marah. Tentu kita jawab dengan cara baik, dengan sopan, bahwa umpamanya perbuatan-perbuatan ini dijelaskan oleh para orang-orang berilmu, ya, ada hal-hal yang melanggar agama, gitu aja. Ya, karena bahasa-bahasa bid'ah, hal menyalahi sunnah ini bisa jatuh kepada yang haram, bisa jatuh hal-hal yang menyalahi keutamaan, ya, sunnah, mustahab, hukumnya mungkin makruh dan sebagainya, atau bisa saja merupakan kesyirikan. Tetapi
Budaya-budaya seperti ini tentu kita perlu jelaskan yang baik kepada masyarakat dan mengarahkan hal yang lebih baik. Hal yang lebih baik. Jadi dijawab dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang lebih baik, ya, tanpa harus menyakiti perasaan orang tua kita. Afwan, hal apa yang perlu dipersiapkan untuk ibadah umroh supaya tidak terlihat buru-buru? Ya, yang penting pertama sekali tentu ya uang ya untuk bayar biaya berangkatnya. Kemudian belajar cara melaksanakan manasik umroh itu sendiri, belajar. Yang saya maksud buru-buru tadi umpamanya ketika dia tawaf, ya tergesa-gesa, sa'i begitu juga, ya yang penting selesai. Apalagi kalau musim haji, kita lihat sebuah masyarakat itu beribadahnya subhanallah. Ya, tapi kalau merasa capek, merasa lelah dia dengan beribadah seperti itu ya, dengan cara tenang. Tapi ketika dia di mall sangat santai sekali, jalannya mutar-mutar, mungkin bisa 3 jam, 4 jam mutar sana sini, nggak ada capeknya. Ini yang kita maksud. Beribadah, berdoa ya. Ketika umpamanya di atas Marwah, itu begini Allah Akbar, jalan ya. Itu betul tergesa-gesa. Berdiri menghadap ke Ka'bah, berdoa la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamd. Baca ada zikir yang baik-baik, tuntunan sunnahnya diikutin, itu sudah pasti tidak tergesa-gesa, itu aja. Maka ikuti tuntunan manasik sesuai dengan sunnah SAW, insya Allah tidak akan terjadi ketergesa-gesaan, ikuti sunnah tersebut. Bagaimana hukumnya, Afwan Ustaz, sebetulnya hukumnya mengundurkan diri dari biro umroh untuk pindah ke biro umroh yang lain? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang di sini kurang nyaman, kita boleh saja, kan nggak masalah ya. Saya tidak juga aturan risikonya mungkin dipotong sekian persen karena sudah melakukan pengurusan makan biaya ini, ya boleh saja. Tapi secara hukum boleh saja seseorang nggak jadi beli di sini, beli di sana, boleh saja. Saya sempat menawarkan diri kepada seorang ikhwan tanpa meminta pertolongan Allah. Ikhwan itu langsung menolak saya. Apakah saya hina itu saya Ustaz? Ini cerita hina dalam mencari kebaikan. Ya, ketika kita memang ada niat, ya mungkin disampaikan melalui orang tua kita atau melewat ummahat yang kita kenal untuk bicara sama orang tua dari sang ikhwan, ya, supaya tidak merasa malu kitanya. Kalau kita sebetulnya tidak hina, ya orang yang merasa hina, orang itu beda lagi. Ya, supaya untuk mengantisipasi ada perasaan hina di situ. Ya, tidak ada sebetulnya seseorang wanita menginginkan laki yang baik dengan cara menekan dirinya, meminta orang tuanya untuk melamarkan seseorang tersebut, itu tidak salah. Sebagaimana Khadijah anha meminta kepada Ali bin paman Nabi SAW untuk nikah dengan Nabi SAW, dan banyak dalam sejarah Islam ya para sahabiat ya menawarkan diri kepada sahabi yang lain ataupun untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tetapi supaya tidak terjadi hal itu, maka kita mungkin dengan cara disamarkan mengatakan ada akhwat umur sekian, pendidikan ini berkeinginan untuk istilahnya ya mengenal lebih dekat dan untuk tujuan ke rumah tangga yang lebih baik, ya dibicarakan dengan keluarga kita atau ummahat yang lain yang bisa bicara dengan orang tuanya tersebut, atau kita seorang ummahat agar suaminya berbicara dengan si fulan yang kita memang berkeinginan untuk suka kepada melihat kepribadiannya umpamanya, dengan cara demikian. Jadi supaya tidak ada rasa perasaan kecewa yang dalam atau merasa hina di dalam diri kita. Baik. Tidak ada kehinaan dalam hal seperti itu. Ya, untuk di dalam perkara ini biasa-biasa saja seseorang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau dalam urusan ya jodoh tersebut. Ya. Kalau itu tidak jodoh dan belum ditakdirkan Allah SWT dia sebagai jodoh. Saya racing dari tempat sunnah karena ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan sunnah di sana. Apakah keputusan saya ini terburu? Saya sudah kerja di sana 2 tahun. Tidak, sudah dipertimbangkan. Kalau memang ada tempat tersebut tidak nyaman, ada tempat yang lebih baik, ya kita ya tinggalkan tempat yang tidak sesuai dengan sunnah tersebut. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan, walaupun dia
mengatakan sebagai lembaga sunnah. Tidak masalah dalam itu kita sudah pertimbangkan kebaikan hal-hal positif dan negatifnya sudah kita ambil. Nah, dan juga setelah kita mengambil keputusan, kita tidak perlu lagi was-was. Bahwa yakin apa yang kita ambil itu adalah sesuatu yang terbaik dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga untuk menghilangkan karena kita sudah memikirkan sebelumnya berbagai risiko dan efek di belakangnya. Bagaimana agar sifat tenang itu tidak jatuh pada ragu-ragu dan was yang berlebihan? Nah, ya, bukan berarti terlalu banyak dipertimbangkan juga tidak ya. Yang dipertimbangkan itu hal-hal yang penting gitu. Hal-hal yang memang menjadi standar untuk suatu hal. Jangan semua dipertimbangkan dan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, cuman kita memilih yang terbaik saja di antara yang ada. Ya. Dari segi ini dia bagus, ini bagus. Ya, sisi yang positif yang lebih kita harapkan apa? Tidak ada umpamanya akan sempurna, baik mencari calon suami atau istri, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi kita melihat yang sesuai dengan tuntunan agama apa, itu aja. Ya, kalau kita sudah sesuai rasanya dan ada prioritas dalam menentukan pilihan kita, ya sudah. Prioritas kita apa gitu, yang kita apa tujuan dibalik itu. Kalau itu sudah dapat, ya sudah, mungkin ada kekurangan-kekurangan lain pasti ada ya. Tidak akan mungkin ada orang yang lengkap dan sempurna. Oke. Jika tidak jatuh kepada ragu, ya kalau urusan dunia kita sudah ke istikharah dan pertimbangan itu tidak tentu sewajarnya waktunya. Ya, pertimbangan itu cukup 3 jam, 1 jam, 2 jam, ya pertimbangan tidak hal-hal yang kecil tentu juga tidak makan waktu yang panjang. Hal-hal yang besar itu butuh kepada waktu dan seterusnya. Sesuai dengan urusan yang sedang kita perlu pertimbangkan. Bagaimana cara menghilangkan sifat tergesa-gesa dalam hal dunia dan menunda dalam ibadah? Adakah doa agar terhindar dari tergesa-gesa dan doa terhindar dari sifat menunda ibadah? Ya, apa yang diajarkan Rasulullah SAW yang selalu beliau baca ketika akhir sholat dalam sujudnya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Jadi ini dibaca. Ya Allah, bantulah, tolonglah aku ala dzikrika untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik untuk selalu berbuat ibadah yang terbaik, ya, beribadah secara baik kepadamu. Dan apakah yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar tidak terlalu tenang juga tidak tergesa-gesa dalam urusan menikah? Jazakumullah khairan. Baik. Sesuai dengan kondisi masing-masing, ya, wanita tentu lebih dianjurkan segera menikah. Segera menikah dianjurkan dalam agama supaya dia mendapat ya, naungan dan ada mahramnya kemana-mana, kemudian juga ada yang bertanggung jawab atas dirinya, mendidiknya, ya, itu dianjurkan bagi wanita untuk segera menikah. Jadi itu tidak perlu ditunda-tunda. Dan ketika ada sifat menunda, justru ada kesempatan-kesempatan yang hilang, ya, ada kemudian ketika umur sudah lebih dari 25 tahun dan akhirnya sudah ketakutan tidak akan ada jodoh yang datang semacam ini, kadang was-was itu datang, maka selalu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu doa agar diberi pasangan terbaik dalam doanya. Dan jika ada orang yang secara agama sudah kita anggap cocok dan pas, ya kita tidak perlu ragu untuk melanjutkan karena belum tentu juga segala yang kita di awal kita anggap baik ya akan berujung juga dunia ini. Tapi kita di sini melihat mana yang lebih dominan positif dan negatifnya, itu saja. Ya, akan tidak ada negatif sama sekali, tidak mungkin dalam urusan dunia ini. Ya, tetapi ya yang ada itu dalam urusan agama, kita sholat ya tidak ada negatifnya gitu kan. Ibadah-ibadah yang disyariatkan, perintah-perintah Allah tidak ada negatifnya. Memang kita bahas dalam masalah dunia. Namun kita bertawakal, kemudian berusaha menutup celah-celah agar kenegatifan itu tidak timbul, tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita harus menyikapi sesuai dengan tuntunan agama kita.
Sebentar, bagaimana Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana ciri dan patokan bahwa sholat istikharah Allah kali sholat istikharah saya belum mantap hati terkait suatu urusan. Baik, begini ya, ada sebagian orang harus dapat mimpi dan tidak demikian. Ketika kita istikharah, lalu kita mendapatkan informasi mana yang positif, mana negatif, ada sisi negatif positif, mana yang lebih positifnya, mana yang lebih besar, ya dari sisi agama tentunya. Ya, kita sering mempertimbangkan kadang-kadang sisi negatif segi duniawinya. Ya, cara menikah ingin dapat suami yang sudah punya mapan dan gini-gini terus bisa memberikan gini. Siapa yang menjamin bahwa itu dunia yang dimiliki akan tetap berada di tangannya? Bisa dia setelah menikah sakit, habis biaya untuk berobat. Kemungkinan itu karena ada was-was yang banyak. Tapi kalau kita jadikan patokan kita tawakal kepada Allah, ya hanya yang dicari ada masalah rezeki itu belum tentu, mungkin setelah dia menikah dia akan lebih rajin berusaha, mungkin terbuka pintu rezeki, akan banyak hal-hal yang positif datang. Nah ini jadi kita juga harus optimis ya, karena tidak akan ada nilai negatif kalau kita mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tungkahul maratu li arba, nikahilah wanita itu karena 4 alasan, di jamaliha wa hasabiha wa maliha wa diniha. Karena kecantikannya, karena keturunannya, atau karena hartanya, atau karena agamanya. Ya, fa'far bidzati din, pilihlah yang agama. Taribat yadak, engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Karena wanita yang beragama, dia akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Dia tidak akan mengeluh dalam kondisi apapun kepada suaminya, tetap akan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ya, yang sedikit akan disyukuri, yang banyak apalagi gitu. Dan dia pasti akan hormat, dia akan menimbulkan. Nah, itu yang maksud. Demikian pula sebaliknya. Ya, suami yang tahu agama, dia akan bertanggung jawab pada anak dan istrinya, dia akan berupaya bagaimana supaya hidup istri dan anaknya mendapatkan kenyamanan, mendidik istrinya sesuai dengan tuntunan agama, dan itu yang penting di situ. Ya, banyak orang-orang yang punya materi-materi yang jauh dari pendidikan agama, betapa salah. Bukan sumber kebahagiaan, harta yang dimiliki juga menjadi sumber malapetaka dalam keluarganya, ya, anaknya bisa membeli ini dan itu sehingga tidak bisa teratur dalam kehidupannya, menonton ini macam-macam, berbuat macam-macam kemaksiatan banyak timbul dalam keluarganya semacam. Jadi intinya adalah selama kita berjalan sesuai dengan tuntunan agama, insya Allah keberkahan dan kebaikan itu yang datang. Jadi boleh jadi gaji seorang suaminya terbatas, tapi keberkahannya luar biasa diberi Allah SWT. Ya, yang intinya adalah jangan pernah menjadikan standar duniawi untuk soal urusan, apalagi dalam urusan memilih pasangan, tapi jadikanlah standar ukhrawi. Ya, karena kebahagiaan akhirat jauh lebih panjang dan lebih utama daripada kebahagiaan dunia ini. Dunia ini selama sederhana pun hidup kita itu terbatas sampai umur berapa umur kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Sebab kaya hidup kita karena kita memang juga terbatas umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan pernah berpikir hal-hal yang berlebihan. Ya. Cari saja hal sesuai dengan positif kehidupan agama ini, ya insya Allah akan banyak pintu-pintu kebaikan, keberkahan ya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hidup dengan kesederhanaan dengan bagaimanapun tapi jiwanya tenang, hatinya tenang, rasa ketika walaupun dimakan itu hanyalah ditanya ikan kering dengan nasi, dengan apa saja sambal gitu aja, dia merasa nikmat, tidak ada terasa ada kesesaraan dalam hidupnya oleh dia. Yang Allah berikan rasa ketenangan, kepuasan itu kepada diri kita. Ada orang yang sudah punya rumah, punya segalanya, tapi dia tidak punya ada rasa kepuasan, merasa kurang, merasa jiwanya kosong, jiwanya hampa, segala ada walaupun tidur di atas kasur yang sudah empuk, tapi tidur tidak nyenyak, ya, dihantui oleh berbagai masalah, berbagai urusan. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang pentingnya adalah yang memiliki kebahagiaan, rezeki, keberkahan itu di Allah SWT. Hanya dengan Allah kita semuanya akan kita dapat meraih kebahagiaan dan keberkahan itu. Ustaz, izin bertanya, saya punya penyakit mah kronis dan setiap menjalankan ibadah puasa khawatir sakitnya tumbuh parah. Bagaimana ya Ustaz? Khawatir saja, coba dulu konsultasi pada dokter,
Ya, bagaimananya, apakah bisa berpuasa atau suatu hari berpuasa esoknya tidak, suatu hari puasa esoknya tidak, ya kan bisa saja. Kita upayakan demikian maksimal kita. Ya, jangan mencari-cari alasan ya. Insya Allah tapi banyak ya orang-orang sakit mak juga percaya dia mak juga semakin tidak masalah kadang-kadang gitu. Ya, saya tidak bisa menjawab lebih pasti dengan hal seperti ini karena juga banyak kenyataan ketika orang sakit mak dia berpuasa juga tidak jadi masalah malahan ya dia sakit mak tetap aja berpuasa dia. Nah, kalau memang secara medis rupanya akan bertambah penyakitnya, ya bisa mungkin di satu hari berpuasa atau tidak, satu hari ya di selang-seling gitu. Upayakan maksimal bagaimana mencari keridhaan Allah SWT sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kesehatan kita. Bismillah, alhamdulillah suami saya sudah mulai mengenal dakwah sunnah, tapi qadarullah beliau belum bisa meninggalkan total kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti nonton anime atau kartun Jepang ya. Saya tidak tahu ini apa maksud kartun Jepang. Tapi yang penting tentu seseorang itu berubah secara beransur-ansur. Sabar, perlahan, selalu dibina, selalu diajak kepada kebaikan dan semuanya secara beransur insya Allah. Jangan artinya sudah kenal dakwah sunnah langsung total bisa tidak, berbeda-beda antara semangat orang, antara hidayah yang jatuh ke hati juga berbeda-beda. Itu rezeki dari Allah semua. Jadi alhamdulillah sekarang dia sudah mengenal sunnah. Namun masih ada hal-hal yang negatif pada dirinya. Kita mohon kepada Allah agar Allah cepat mengangkat kebiasaan-kebiasaan buruk daripada dia. Jadi senanglah kita dan bersyukur kepada Allah. Semoga dengan bersyukur itu nikmat akan ditambah Allah SWT. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, jika kamu bersyukur Allah akan tambah. Nah, tunjukkan kesenangan kita kepada suami-suami yang sudah mengenal dakwah sunnah baik dan terus dia melakukan hal yang terbaik buat dia. Ya, mudah-mudahan dia akan semakin hari akan ada kesadaran, ajak majelis ilmu selalu, itu intinya. Intinya adalah semakin sering mendengar ilmu, semakin nasihat-nasihat agama, insya Allah seseorang itu akan semakin berubah dan menyadari hal-hal yang negatif yang harus dia tinggalkan. Izin bertanya, Ustadz, bolehkah kita melarang suami menikah lagi karena istri yang lain dan suami punya penyakit yang berbahaya karena menular? Itu hal-hal seperti ini kembalinya kepada sang suami itu sendiri. Adapun sang istri, selama suaminya bertanggung jawab, selama suaminya memiliki kemampuan, ya hal itu tidak bermasalah. Yang dimaksud penyakit menular seperti ini apa? Kan kita juga tidak tahu ya. Ada penyakit kulit yang menular, tapi karena itu tidak hal yang menjadi hal yang harus dilarang untuk mereka berpoligami gitu ya. Maksud penularan ini apa bentuknya? Ya, kalaupun menular berarti istri yang pertama juga kena tularan kan gitu. Kalau memang penyakit itu penyakit yang mengkhawatirkan. Tapi intinya seorang istri taatlah kepada Allah, carilah kesenangan kebahagiaan itu pada Allah. Kebahagiaan anti bukan pada suami anti. Tidak pun dia menikah mungkin saja dia bisa meninggal. Kalau seandainya suaminya meninggal gimana? Arti hilang kebahagiaan di tangan anti? Tidak. Kebahagiaan kita bukan pada orang lain. Kebahagiaan kita adalah ada pada diri kita yang Allah berikan kepada kita. Ya, poligami atau tidak, ya tentu bukan berarti di sini membuka bermudah-mudah juga dalam urusan ini, tidak ya. Cuma ini nasihat bagi para wanita. Yakin tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang suami bertanggung jawab, bisa ada kemampuan finansial, silakan. Kadang-kadang sebetulnya ada sisi posisi lain positif bagi seorang istri kadang-kadang. Kita sang suaminya lagi tidak berada di rumah, dia lebih fokus beribadah kepada Allah, dapat beristirahat dari melayani suami yang selama ini mungkin menyita waktunya kurang untuk bisa banyak beribadah dan seterusnya. Ya, ada hal-hal positif di balik itu. Maka jangan kita lebih mendahulukan perasaan-perasaan kita di atas segala aturan agama. Itu intinya. Bukan berarti pula ya meremehkan perkara-perkara yang banyak terjadi ya, seorang suami mudah-mudah menikah tanpa melihat kewajiban tanggung jawab terhadap istri yang pertamanya atau anak-anaknya. Ini juga tidak boleh demikian. Ya, maka ulama memberikan hukum poligami itu sama dengan seperti hukum nikah. Kadang-kadang bisa jatuh haram, kadang-kadang bisa jatuh wajib, kadang-kadang bisa jatuh mubah, kadang-kadang jatuh mandu. Ya. Jadi ada kadang jatuh pada makruh. Ini hakikatnya kembali kepada kondisi ya, keluarganya dan dia sendiri. Tapi adakah hak suami untuk melarang? Melarang tidak ada. Tidak hak suami untuk melarang itu tidak ada.
Ya, karena memang asalnya anti atau seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki itu adalah dia sudah hanya memiliki berarti 100% karena agama sudah memberikan peluang untuk seorang laki-laki menikah dengan orang. Berarti dia memiliki seperempat gitu. Haknya pada itu berarti seperempat asalnya gitu. Artinya di sini adalah bahwa jika seorang suami berpoligami tidak perlu menjadi suatu pikiran. Jangan pernah merasa kita harus lebih rendah dari wanita yang tidak dipoligami. Belum tentu. Ya, itu menunjukkan rendah-rendah hina dan hinanya kita, ketakwaan kita kepada Allah. Belum tentu ya berpoligami bertakwa kepada Allah atau tidak berpoligami tidak bertakwa kepada Allah. Semuanya adalah sisinya ketakwaan. Bila tujuannya untuk bertakwa kepada Allah, semuanya itu adalah itu yang terbaik. Makanya tidak menjadi pertimbangan mana yang baik, orang kaya yang bersyukur dengan orang baik, orang miskin yang sabar gitu kan. Ada pembahasan. Intinya para ulama menjawab mana yang lebih bertakwa, itu saja. Jadi bukan poinnya pada sisi itu. Poinnya adalah pada sisi takwa kita. Ya, sisi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saja aturan agama, insya Allah yang ada dalam kebaikan yang ada pada kehidupan kita adalah. Dan tidak sedikit pula juga banyak di sana akhwat-akhwat ini poligami hidupnya dengan tenang, hidupnya bahagia, hidupnya banyak sekali. Ya, cuman yang dilihat memang adalah seperti apa namanya orang kedukun, yaitu yang dilihat yang baiknya dukun, tapi padahal dilarang gitu. Padahal dukun 1000 kali, 99 kali dia gagal. Disebutkan hadis dia dapat campur satu berita yang 100 dengan satu kebenaran 100 kebohongan. Memang ada, tidak dipungkiri. Kasus poligami gagal, bermasalah, tidak dipungkiri. Apakah orang tidak poligami juga demikian? Orang yang tidak poligami juga punya masalah. Bukan berarti tidak ada pernah melakukan hal-hal yang negatif, bermasalah keluarganya. Banyak juga kan. Nah, justru banyak hal-hal yang tidak poligami juga kalau dihitung. Karena banyaknya orang tidak poligami, kalau kasusnya mungkin banyak orang tidak berpoligami, bermasalah keluarga. Jadi intinya yang menjadi persoalan adalah ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang penting sekali. Ya. Yang harus kita bangun pada diri kita masing-masing. Bukan masalah surga dan neraka itu ada pada poligami atau tidak poligaminya. Kalau poligami bertakwa kepada Allah, baik. Kalau poligami tidak bertakwa kepada Allah, ya tidak baik. Dia tidak berpoligami, tidak bertakwa, tidak baik. Ya. Dia tidak berpoligami, bertakwa kepada Allah, baik. Ini sisinya di situ saja. Ya, maka jangan selalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya poligami dan poligami selalu mendapat celaan dan hinaan. Tidak demikian. Kalau seandainya hal itu adalah negatif bagi wanita, Allah tidak akan syariatkan. Seandainya hal itu negatif dan tidak kebaikan bagi wanita, Allah tidak akan syariatkan. Kalau hal itu merugikan wanita secara mutlak, Allah tidak akan syariatkan suatu syariat yang di dalamnya terdapat keburukan 100%. Maka agama Islam itu adalah dominan. Maka segala sesuatu itu kita hadapi dengan ilmu agama dan tawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun, senang, sakit, susah, kaya, poligami atau tidak poligami, yang inti dijaga adalah bagaimana akan kita selalu berada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang batasi pembahasan kita pada saat ini, waktu yang sudah tersedia sudah habis. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang lainnya belum terjawab. Kami harap kepada tim untuk mengumpulkan pertanyaan tersebut. Insya Allah kita akan jawab melalui pertanyaan-pertanyaan biasa kita jawab melalui audio. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.